Dia agak sedikit nge-split position dan sepertinya agak geser mau cari siapa tuh, tim elit atau Convi, atau tetap komit di arah area Bayfront karena EVOS bakal ambil blue zone nih, yaitu di Shrines Bang Arman. Wah, ini sih kalau dari segi drop zone sebenarnya nggak ada beda ya. Nggak ada beda. Sama aja di Sama aja. hari The sebelumnya. Mess-nya didatengin sama GGG. Let's go! Berantemin yang kabur artinya takut kalah. Yang kabur jualan bubur. Yang kabur jualan bubur tercebur sudah ke lembah kematian. Ini bakal ada early game, bakal dimana oleh Chrono, di mana Down bakal juga kehilangan Darren, bakal dimana jarak Temis, ada juga semua Down langsung diajar oleh CGG. Tapi kalau kita perhatikan juga ada CGG yang cukup sekarat, bakal coba tarik ulur dulu mundur ke belakang sambil regroup, mau berhasil dapat satu. Darren juga bakal dapat sisa 5KM. This is it, the moment of truth. Bakal coba berantakan dari arah HQ, tapi HQ berhasil mendapatkan pick off seorang Hadi. Dan is totally to the sun. To the sun. Oh my god. Oh my god. I'm sorry for this. Agak sedikit bias, tapi inilah yang sebenarnya emang tim Indonesia perlukan dan perlu dicatat. CGG juga kehilangan satu member Bang Arman. Ini bagus, ini kabar bagus. Kabar baik. Setidaknya GPX udah mulai agak aman. HQ-nya udah tusun 1 poin kill doang. 1 poin kill doang. HQ tadi poinnya berapa Bang Arman? HQ tuh tadi di kisaran 60 ke atas, 80-an. 80-an berarti ya cuma nambah 1 poin. Sementara GPX itu 73 poin. Oke. Ya, jangan sampai ini berarti GPX tusun. Kalau bisa kita kawal GPX sampai buya. EVOS Steven juga kalau bisa ya kan dapetin poin sebanyak-banyaknya. Tapi yang paling penting ini untuk momennya GPX, moment of truth nih ya. Betul. Dan kalau misalkan tadi lihat si GGG, ya, dia kan kehilangan 1 playernya. Ya. Ini juga jadi sebuah kabar yang cukup bagus karena dia at least di awal-awal udah pincang nih. Wah, gila sih, ini benar-benar menjadi momen yang sangat krusial. Apalagi kita ingat juga CGG kalau seandainya rata, artinya ini saingan dari JPX itu bisa gue bilang cuma heavy doang, Pak. Iya. Ya, aduh. Dan jujur aja ya, Blay, ini tuh jadi satu momentum yang bener-bener mengejutkan. Logikanya gini, ini kalau misalkan gue sebagai coach atau mungkin analis ya, gue udah tahu nih gue ada di posisi 2, ya kan? Satu-satunya cara adalah ya udah gue bisa nabrakin HQ-nya biar dia gagal juara 1, atau gue hindarin HQ-nya sekalian tapi at least gue cari point kill dari tim lain. Ya. Tapi ini bener-bener di luar ekspektasi. Keren banget berarti CGG ya. Berani banget buat berani. Keren banget. Demi apapun harus gue akuin ya, CGG keren banget. Walaupun dia lagi peringkat 2 kagak ada takut-takutan nabrakin yang atas. Bukan tentang yang bawah nabrakin yang atas, tapi tentang yang atas nabrakin yang atas juga. Dan sekarang kita lihat Street agak sedikit offset karena gak kelihatan ada musuh tim di depan, bakal mundur ke belakang. Tembak dulu sedikit tapi Street bakal mundur. Setidaknya dia berhasil regroup. Enggak, ternyata ada seorang Shin yang berhasil mendapatkan seorang Street. Bakal cuma tabrak Chrono yang bakal cuma dihancurin, dan Street udah kepikal begitu aja. Oh my god, cukup sulit untuk EVOS, dimana kalau kita perhatikan juga udah kehilangan banyak momentum. Tapi masih ada Sam 13 dengan baretanya. Oh my god, bisa 05 juga tembak. Masih ada bocil Zack berhasil dapetin 1. Coba tembak lagi dari kejauhan. Ada Bang Ipul juga dengan backup fire yang cukup baik. Mister 05 coba revive dulu dong. Revive dulu gak sih? Revive lah masa enggak, dan akhirnya berhasil revive EVOS. Benar-benar sulit momentumnya, dan ini dia masih ada harapan terakhirnya di situ. Bakal coba langsung diaras oleh bocil Zack. Dapat dengan double vectornya, itu dia. Masih ada asa tentu ya untuk EVOS, dan kekuatan bocil Zack benar-benar efektif. Langsung kasih tahu Cil. Itu dia kekuatan bocil Indo. Iya, hahaha, anjay alok. Ya, oke, keren banget ya. Dan kalau misalkan dilihat tadi sebenarnya Street itu kalau dibilang nggak sadar, dia nggak sadar. Pak. Dia dikagetin sama 4 orang langsung loh. Bener. Dan ketika Street udah nge-pop up beberapa gol untuk berlindung, jujur aja tembakan dari court ini bener-bener disturbing banget gak sih? Disturbing, setuju. Disturbing, disgusting, dan juga so damn annoying. Yes, annoying. Asli, nyebelin banget karena kondisinya tadi tuh semua Chrono, ada 2 Chrono tadi dari EVOS, ada 2 atau 3 global juga tadi ke pop up, hilang instantly ya.
nggak ada 3 detik loh. Asli hilang langsung Eli dan sekarang Siake bakalan bergerak dari LG. Dia agak sedikit kebingungan, ternyata di arah desap ada orang, yaitu Sisgi. Roro yang bukan jonggrang tentunya bakalan mantau dulu juga dari arah kejauhan. Masih keker-keker dengan para Vala kali ini Bang Arman. Iya. Di sini LGDS yang udah dapetin 2 poin kill kayaknya dia masih haus darah banget ya. Betul. Karena tadi sebelumnya LGDS itu kalau gue lihat-lihat dia tuh sempat clash sama Blacklist, dan ini gue nggak tahu nih LGDS nggak kalau yang di depan mereka itu ternyata bukan Blacklist, tapi kayaknya dia bakalan bergerak ke arah kiri dan menemukan 1 orang dari Blacklist harusnya. Ketahuan kah? Ayo 1. Oke, kesadar, ketahuan, tapi tetap masih bisa bertembak. Tatakin aja dari arah seorang Sming. Nembak ke arah Siake cukup sulit sampai arah bakal cuma ditatakin oleh Return berhasil dapetin 1 orang. Dan perlu dicatat, Return itu di konten sosmed, di konten TikTok ya, itu ngeratain GPX sendirian. Oh gitu. Asli, jadi Return adalah salah satu player yang harus kita waspadai Bang Arman. Iya betul, gue sangat Dikalari juga mapnya. Itu dia. Iya. Soalnya di sini kalau misalkan lu lihat teman-temannya belum ada nge-kill. Return Betul. semua baru 2 kill nih. Emang key playernya tuh SKZ ada di Return sama Patrick Bang Arman. Oke, berarti kuncinya kalau pengen menang lawan si Ziggy adalah bunuh Returnnya duluan. Betul. Harusnya seperti itu ya. Walaupun kita juga kalau di in game nggak tahu yang mana yang Patrick sama yang mana yang Return gitu ya. Iya, kita nggak tahu ya. Tapi Aduh. mungkin kalau lihat bundle juga udah nggak bisa juga. Gak bisa Bang Arman, gak bisa semudah itu ya. Tolong ini, walaupun emang kalau kata Bang LFT 5M gitu kan, tapi tetap ini sangat-sangat mengerikan Bang Arman ya. Setiap rondenya berarti sekali. Dan kalau berbicara 9 tim yang tersisa Bang Arman, ini tinggal sekali lagi ya. Winning condition dari Indonesia adalah Indonesia harus buyah atau at least secure. Gue gak mau tahu, kalau nggak buyah ya minimal top 2 dan juga kill yang di atas 5 dengan catatan CGGG-nya hilang duluan. Dan ini kalau seandainya CGGG gerak ke arah jalur lurusnya EVOS Pak, Iya. ini bismillah gak sih? Bismillah headshot. Bismillah headshot untuk abang-abang EVOS ke arah CGGG ya. Iya, gue juga udah membayangkan sesuatu tersebut sih. Ini soalnya EVOS tumben juga ya. Dia kan biasanya masih di luar circle atau mungkin masih di area atas ya kan. Ya. Sekarang dia udah fokus buat masuk ke tengah-tengah zona. Dan kalau misalkan memang ternyata zona lebih berpihak ke arah Refinery bagian tengah, si giginya permisi numpang lewat udah dibegal duluan sama EVOS Divine. Ini sebenarnya dari segi posisi jumlah mereka ini sama-sama 3 orang. Tapi sebenarnya yang gue harapin adalah dari hotshot ini jangan sampai kemakan sama si GGG. Betul, jangan sampai kemakan sama CGGG. Karena kalau kita perhatikan juga sebenarnya dari segi zona selanjutnya ini dari GPX entah dari GPX ataupun EVOS Divine itu juara ya. Tapi gue rasa yang paling dekat buat mendekati juara itu adalah tim GPX. Itu Jadi dia. tolong nih buat apa ya, heavy penonton ya kan, tolong buat penonton nih dukungannya, dan juga buat seluruh EVOS Fam, yuk kita satukan kekuatan. Demi apa? Demi Indonesia pokoknya, yang penting juara. Nggak penting apa EVOS apa GPX, yang penting kita nih sebagai Indonesia angkat piala Bang Arman. Yes, Indonesia angkat piala sekelas Asia. Yo, FF Indo bersatu. Jaya. Itu dia. Nah, kelihatan Sisgi juga ini dari arah rotasinya Heavy. Wow, kalau seandainya Sisgi berhasil dapetin Heavy, ini bisa jadi mantep juga nih Bang Arman. Karena sebenarnya secara positioning, secara tadi placement ya, Sisgi tuh emang bisa, cuman masih agak sulit kalau untuk ngejar GPX Pak. Agak susah. Dan kalau misalkan ini si Ziki harus ketemu dengan Heavy, gue berharap Heavy-nya ditumbangin. Oh, helikopter. Ini dia. Bakal coba kita pantau dulu dari Radio Heavy. Ada Asu bersiap bertemu dengan sebuah player, yaitu Deadbu di arah depan. CGGG bakalan coba reset up. Mau siap dengan MP40, lempar dulu frag grenade. Duar, meledos. Arman majuin lagi Bang Arman. Kelihatan, lempar dulu. Ternyata 1 orang udah kepick, sisa 2 dari CGGG. Kekuatan helikopter itu dia dari Pakistan tentunya. Bakal ada Anas, ada Sika 55 yang bukan Sika Maru tentunya, masih memantau. Darren udah kejauhan, udah panik, tapi dari coba terus. Darren harusnya bakal ke pick off, buka keluar dulu dikit setbat. Di bawah ada Deadpool, harus bercatakan gitu aja. 2 orang lagi sepertinya Deadpool udah gak punya jalan keluar, gak bisa kemana-mana lagi. Bakal bercatakan terus oleh teman-teman dari arah Pakistan. Udah kelihatan hotshot, bakal menjadi savior untuk teman-teman dari arah CGGG. 1 orang Deadpool udah gak punya cara lagi untuk keluar. Deadpool harus bersujud di tangan
tangan tim Hotshot Esports Bang Arman. Tapi masih ada satu lagi dari si Gigi yang tadi harusnya dia itu kekikis sama LGDS. Semoga aja dia dipulangin dan ternyata ketemu Babang Evos. Ini nih the moment of truth, di mana di Keke Tosun. Ini dia Indonesia. Yo, FF Indo bersatu adik-adik. FF Indo bersatu. Biasa sekali, dua tim teratas Bang Arman sudah ditusunkan. Oh my god, ini benar-benar unbelievable move. Tapi kita harus juga pantau, pay attention, karena ada Wings yang udah harus terpick off oleh Arena Bang Arman. Waduh. Yo, Wingsnya bisa ditolong, masih bisa aman karena ternyata di sini sejujurnya posisi dari GPX itu juga berdekatan dengan tim Heavy. Berdekatan Bang Arman dan bisa aja. Ya, cuma yang paling penting adalah untungnya Wingsnya ketolong Bang Arman. Iya, itu gue udah Alhamdulillah headshot. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Puja dan puji syukur, ini dia insya Allah harinya Indonesia nih. Hari bersejarah untuk scene kompetitif Free Fire. GPX ingat kata pastol Bang Arman. Apa itu? Buyah. Yo maju. Kelihatan lagi nih sepertinya Heavy udah mulai dapetin zona juga, tapi harus berhati-hati. Karena kalau ngomongin Heavy, itu artinya ngomongin tim yang tidak terduga-duga. Oh, tiba-tiba di belakang seperti yang gue bilang Bang Arman, bakal ada Siski juga bakal coba lempar itu keren granat seperti coba ke pick off, ke eliminasi begitu saja. Dan terlihat juga satu orang lagi nih, Kim dapetin pada Heavy tumbak. Positif, Indonesia bisa angkat piala. Dan itu lihat Kim Chon udah gak bisa berbuat banyak teman-teman. Udah tumbang, satu lagi Kim Chon bakal didobrak sedikit lagi. Heavy bakal tumbang, sesaat lagi Halo bisa untuk seorang Kim Chon mungkin. Apakah kita bakal menyaksikannya? Inikah rezeki Indonesia? Inikah momentum dan harinya untuk Indonesia? Masih ada keluar ternyata Bang Arman, tapi bakal coba didobrak. Darderdor Indonesia luar biasa sekali, mantap adik-adik. Oh my god, ini dia mantap banget Bang Arman. Lu Survivor, lu kalau pada tahu ya, gue di sini sama Aji ya bos, sendirian berdua loncat-loncat. Karena yakin banget Indonesia kalau misalkan dari GPX at least minimal dia finish di posisi ketiga atau kedua dengan kill 5 poin. Juara. Ini dia, alhamdulillah. Ini dia waktu untuk Indonesia. Kita ingat, ini 24 orang diambil 4 dari tim GPX, artinya sisa 20. Kalau GPX minimal 5 kill aja dia secure Bang Arman. Wow, ini bakal jadi momentum yang sangat krusial. Dan kita lihat bakal dipercetak, kita bertemu dari Siski. Kelihatan Sam tertib ternyata berhasil dapetin satu player. Tapi ada dari si K55 bakal tumbang begitu saja. Dan Dir berhasil mendapatkan satu. Lumayan. Ini dia 2 dari Dir. Hitungin, awas Siski dalam hati. Bentar apa yang gue nge-freeze kayak bocah FTP kentang. Dia bakal coba ditandul sedikit. Tapi kalau kita berbicara tentang zona selanjutnya, GPX masih punya dapat kesempatan. Evos harus puas sedikit. Ternyata sayang banget Evos, tapi gak apa-apa, masih ada asa dari GPX. Devito berhasil dapat skill lagi. Dan ini dia, kita tunggu zonanya kemana zonanya ke Siski dan juga GPX. Sedikit lagi bakal dapat zona berikutnya Bang Arman. Yes. Ini udah deket banget. GPX di depan mata, kemenangan udah ada di mata mereka. Jadi kita bakal coba mendukung. Jadi buat para Survivor, gua minta tolong, mohon doa dan dukungannya di kolom komentar, diramein tolong. Ini GPX kalau misalkan dia bisa tundukin EA ataupun dari si Ziggy, bisa jadi GPX udah positif banget jadi juaranya. Ini dia zonanya, sebentar lagi bakalan menyusut. Ini adalah momen pembuktian. Kira-kira apakah dari GPX tim dari akan mendapatkan buaya? Satu orang udah dikenok oleh seorang Lesu, dan ternyata ini peperangan antara EA dan juga tim Hotshot. Pak Hadi di sana, mana Bu Hadinya Pak? Kenok Pak. Oke, ditolong dulu oleh teman-teman tim LA. Tapi yang harus kita lihat juga, tiba-tiba ada Siski bakal berperang bersama teman-teman dari area GPX. Dimana kalau kita perhatikan Vito cukup sekarat, bakal ada helikopter yang
helikopter dari drone view. Bah, terlihat cukup jelas posisinya cukup sulit juga karena bakal dipercetakin juga tim Indonesia dari RI Arena dan juga dari tim elit di sana di arah depan. Siski Patrick juga cukup sulit. Udah mulai meledak-ledak gelual yang ada. Krono masih ada dari RI Indonesia. Udah jatuh satu orang Vicky, bakal cepat diamankan ternyata. Tapi Kapom berhasil dapetin satu orang Vito. Bakal cepat ditukar gitu aja. Aduh, wingnya juga jatuh, sayang banget. Apakah bisa? Masih bisa ternyata. Itu bang, masuk top 3. Bung Arman, this is it, moment of truth. Justin, oke, ketap dikit tapi nggak apa-apa. Masih ada Dir dan juga Vito. Kita bakal simak apa yang akan terjadi selanjutnya. At least mereka udah secure top 3-nya Bung Arman. Ini dia, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga TE ketemu duluan sama tim dari EA. Udah, GPX santai aja. Dapat dua. Di knockdown. Masih ada GPX yang bakal coba mendapatkan Buya. Silakan Mas Blay. Lanjut, ada Vito, ada Dir. Ini bocah kelas squad jangan dilawan dah. Gua kasih tahu aja, di belakang Vito tiap-tiap dengan MP5-nya dan udah ada cosplay rumput dulu sesaat lagi. Tapi tim elit sepertinya bakal buka krononya terlebih dahulu, udah bakal laju masuk ke lawan teman-teman dari GPX. Oke, Vito bisa Vito masih punya satu gol lagi. Iya, bang, 3 gol jadi Buya dan tentunya ini bakal jadi Buya. Oh my god, Indonesia, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Tuhan. Ini dia the moment of truth. Third time Buya dan bisa dipastikan Indonesia sesaat lagi akan menjadi pembuktian untuk yang seperti ini. Gue benar-benar speechless. Walaupun kita harus tahu yang Buya bukan GPX, tapi ingat ini tim elit. Tim elit ada di papan mana Bang Arman? Papan bawah. Tadi udah bilang, udah ngobrol sama lu ya kan Blay? Iya. Blay, tim elit yang ada di papan bawah entah 10, 11, 12, dia itu kalau misalkan Buya ya nggak bisa jadi juara. Tapi yang kabar gembiranya ada GPX finish di posisi kedua dan kill yang dikoleksi tadi udah lumayan sekitar 2 atau 3 poin kill, walaupun memang ada beberapa yang sedikit terkill still oleh tim lain. Terima kasih kekuatan helikopter ya kan. Tim Pakistan tiba-tiba datangin CGGG tiba-tiba datangin Haki. Itu luar biasa banget Bang Arman. Ini yang gua suka nih, kompetitif Free Fire. Yang atas bener-bener makan yang atas Bang Arman. Yang atas makan yang atas. Terus yang atas ketemu yang bawah. Dihajar mati. Udah 2 tim dari si Gigi dan juga HQ-nya pulang. Wah, yakin. Gila sih. Gak usah ada pengumuman, gue udah yakin GPX udah pasti juara. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, kita kasih tahu ini adalah hari bersejarah. Catat tanggalnya, ini tanggal 28 November. Sebagaimana kita tahu juga 28 November ini menjadi final dari FFHC itu sendiri. Dan GPX merupakan tim debut untuk internasional Bang Arman. Wah, luar biasa banget ya. Enggak apa-apa, mungkin kalau kita ngomongin EVOS nggak mungkin hasilnya, tapi paling tidak perwakilan Indonesia bukan cuma EVOS. Dan ini membuka mata kalian juga kalau Indonesia tuh player jago-jago. Betul. Wow, keren banget. Dan bakal ada penerus-penerus setelah abang-abang EVOS yang udah punya achievement yang banyak ya. Betul. Keren. Ini wah, gila sih. Udah kayak jujur aja ya, dari tadi ya Survivor ketika dari HQ itu tusun, si Jiji tusun, kita di sini heboh berdua. Gue bikin behind the case Bang Arman di sini berapa kali kebanting Bang Arman. Kita wah, excited banget. Kalian harus ada di sini, bahkan kalian harus ada di bagian spektator tadi. Betul. Oke, kita lihat kill player dulu ya. Ada key player ya. Let's go. Kita saksikan Bapak produser. Oke, ini dia nih, ganteng banget nih RDP dari tim elit. Damage berapa tuh? 959 Bang Arman. Iya. Tadi emang dari tim elit kan teks di Buya dan skill mereka juga banyak ya. Tapi kembali lagi dengan mereka mendapatkan Buya itu juga agak sulit sebenarnya buat mengangkat posisi tim elit itu naik ke agak atas dikit ya, bisa, cuman paling persentasenya juga gak terlalu besar. Gila. Itu biasanya abis key player kan ada itu kan top 3-nya tuh siapa aja. Gitu kan. Betul. Gue juga penasaran sih apakah kandidat dari GPX ini ada terpampang di situ. Iya. Ini ada bocil Zak. Bocil Indo nih bos, iya kan? Jangan diremehin. Return yang kita tadi sempat mention ini, key playernya juga, itu juga berhasil mendapatkan kill leader juga Bang Arman ya. Iya. Tetap jago Zack. Wah gila sih. Gue bener-bener terbayarkan banget Bang Arman. Betul. Walaupun gue hari ini tuh siang PPE ya kan, malam FFHC, tetep akhirnya terbayar hasilnya. Dan somehow suddenly, iya kan,
ini miracle move yang terjadi itu atas dasar izin yang maha kuasa juga. Betul. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Terima kasih, dan kita bakal lihat highlight dulu. Let's go Survivors. Jangan pakai lupa-lupaan loh. Nah, ingat momentum ini nih. Aduh, ini gue Mahal banget di momentumnya. Terima kasih banget, thank you so much. CGGG HQ ini tim yang kemarin gue review juga emang ancaman, bener-bener ancaman nih dua tim nih Bang Arman. Iya, untungnya di sini mereka ketemu di satu spot yang sama juga. Dan Makasih. gue sangat respect banget. Makasih banget. Terima kasih banyak untuk si Gigi yang berani komit nabrakin ke arah tim HQ. Mereka Dan keren ya. Mereka juga pulang di posisi ke-12 dan ini menjadi satu sinyal baik banget. Dan ini tadi ada momen nih ketika Ya. dikagetin. Betul. Dulunya lihat Blay. Ya. Berapa detik nih? 1 2 3 gak ada. Ya ini juga nih hilang lagi, dan sekali lagi gue masih nggak bisa move on tuh dari CGGG sama HQ Bang. Aduh, seru banget. Saking kerennya mereka mempertaruhkan placementnya sendiri. Iya, tadi kan kita udah bilang ya kan, kalau gue jadi si Gigi ya udah kita hindarin aja HQ ya kan. Ini Iya. tabrakin sekalian, dia bener-bener apa ya, all in banget. Demi apapun, demi Allah, demi Tuhan, gokil banget ini hari ini. Menjadi hari yang bersejarah juga untuk kita semua Survivor. Siap-siap. Emang gak heran ya, Indonesia tuh menjadi kiblat. Dan kalau lu kemarin nonton video trailer abang-abang pro player, region-region yang diwaspadai apa? Thailand, Vietnam, Indonesia. Itu dia. Asli Bang Arman. Itu Indonesia, Thailand, Vietnam. Tapi kita jujur aja ya Blay, Mas, kan tadi dari GPX kan dapetin posisi kedua. Tapi gue kurang tahu nih kill yang mereka dapetin itu berapa. Yang terakhir gue lihat itu 2 atau 3. Jadi kalau misalkan dia finish di posisi kedua itu 9 poin. Tambah 2. Let's say tambah 2. Tapi kayaknya nggak 2 sih. 3 3 atau 4 menurut gua. Ya oke. Coba kita ambil misalkan cuma ambil 3 nih, berarti 12 poin. Ya. Kayaknya sih harusnya masih bisa ngejar HQ. Harusnya masih bisa ngejar HQ ya. Jadi tolong kita lihat aja, karena tadi GP juga sebenarnya cukup dekat. Ya. Walaupun kita juga udah excited, tapi kalau seandainya apapun hasilnya terjadi, walaupun hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita, minimal banget ini mah seapes-apesnya GPX dengan semua keajaiban yang udah terjadi, minimal GPX tetap standby di juara 2 Bang Arman. Betul. Insya Allah top 3. Insya Allah top 3. Minimal banget. Nih ya, kita lihat ya. Ini ya, kita lihat si GPX sudah berapa kill gitu ya. Kita lihat nih. Ini TE kan ada 6 kill. Ya. Dari Siren maksud gue GPX ada berapa nih? Soalnya ini masih ke spot ke arah. Ini udah di tim elite ya Bang Arman ya. Iya. Oke. Nggak masalah, tapi kembali lagi adik-adik, apapun hasilnya paling tidak ini tidak. paling enggak banget nih. Ini rekor terbaik Indonesia setelah Indonesia puasa gelar. Betul. Runner up juara 2. Kalau seandainya itu emang juara 2, ini kita ngomong pahit-pahitnya dulu Bang Arman. Ya ini sepahit-pahitnya GPX, di juara 2 tuh udah nggak pahit menurut gua Bang Arman. Iya, sepahit-pahitnya kalau misalkan dapetin juara 2. Betul. Tapi kalau misalkan emang bisa juara 1, wah ini bener-bener gila banget. Kayak yang tadi Aji bilang ya kan. Kalau dulu sempat puasa gelar, sekarang udah enggak lagi. Ini dia adik-adik bocil redeem code. Wah, ini warga-warga bocil mending kalian redeem kodenya sekarang FFAC IDCA WJBS ya, WJBZ. Kalau misalkan kalian takut ketinggalan, screenshot aja. Jangan lupa tag kita di Instagram, let's go. Tag kita di Instagram, kita post dulu Blay. Kita post dulu, nanti kalian edit. Yoi. Hashtag FFindo bersatu. Yoi. FFindo bersatu. Dan nih gini dulu. Nah, ini dia nih. Ini. Asik, tolong ya pose, nanti kita edit, kalian yang edit. Iya, kalian yang edit jedak-jeduk terserah ya kan? Bebas. Pokoknya seperti kayak pantun gue di awal Bang Arman. Apa tuh? Beli sepatu bersama si Anya. Cakep. FFindo bersatu apapun keadaannya. Iya, bersatu ya kan. Dah, ini nih kita udah mendekati detik-detik pengumuman. Ini udah kayak duduk di kursi panas. Gue gak sabar dengerin apa kata bapak produser kita Bang Arman. Iya. Jujur aja ya. Ini bener sih kalau yang lu bilang tadi, pahit-pahitnya juara 2 ya. Tapi kalau misalkan juara 1, alhamdulillah lu. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, puja dan puji syukur kita lampiaskan ya kan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini dia champion review. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang bakalan champion? 1, 2, 3 bakal jadi GPX tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ternyata GPX harus posisi runner up. Nggak tahu juga, kita lihat nih videonya. Dan setelah kita ledakan, the champion of FFAC is Instant Still becomes the champions. Oh my god. Mereka
kita masih menjajaki puncaknya Bang Arman walaupun sempat diratakan. Tapi gue yakin poin dari HQ ini nggak jauh-jauh banget sama GPX. God, ini pasti bakal ada poin sakit hati Bang Arman. Sumpah ini poinnya gak bakal jauh sih. Paling cuman selisih gak sampai 5 poin selisihnya. Oh my. Kecuali tadi mungkin Siren itu killnya agak banyak 5 atau 6 GPX poin. ya. Gue rasa bisa dari GPX ya. Wah. Tapi nggak apa-apa, congratulations sekali lagi HQ Esports. Kalian keren banget. Sumpah apapun yang terjadi emang mereka layak. Ya kan, ketika mereka udah ditusunin sekalipun mereka tetap juara, artinya mereka layak Pak. Karena mereka udah bermain konsisten 3 kali buya di game-game sebelumnya. Itu yang harus kita ingat secara netral ya, secara garis besar adik-adik. Dan ini bukan yang namanya dijadikan ajang penyesalan, tapi tetap Indonesia adik-adik survivors. Ya kan, GPX itu berhasil menjadi puncak sejauh ini, ya kan, puncak klasemen kita. Dan ini dia, kita akan saksikan total standingnya GPX. Oh my god, ya Jauh kan? ya elah, kalau dia buya, kalau GPX buya Bang Arman, kita bakal jadi the champions of FFAC. Tapi nggak masalah banget, maybe next time Bang Arman. Oh my god, ini bener-bener tipis banget kayak kita bilang tadi, selisihnya tuh nggak bakalan sampai 3 poin dan bener Ya aja. ampun. Cuman beda 2 poin. Ini bener-bener literally poin sakit hati. Tapi nggak masalah. Nice try buat GPX. Congratulations. Kalian semua luar biasa. Kalian semua bener-bener udah menunjukkan eksistensi kalian. Congratulations. Congratulations and keren juga. Credits to all the team. Yes.